Hai Basti, kembali lagi bersama aku Ara Ferdian di Horor Gak Sih? Hari ini aku akan menceritakan kisahnya Nyonya Astini. Jadi Nyonya Astini is the most terrifying Indonesian serial killer pada tahun 1996 dari Surabaya, Jawa Timur. Nyonya Astini ini membunuh penagih utangnya dan memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian. Di kampungnya Nyonya Astini ini terkenal banget suka ngutang emang ke tetangga-tetangganya. Ke Puji Astuti, Astini ngutang sebesar Rp20.000. Ke Rahayu, Astini ngutang sebesar Rp1.125.000. Dan kepada Sri Astuti dia ngutang sebesar Rp550.000. Tapi utang-utangnya ini tuh nggak ada yang pernah dibayar sama Astini. Biar udah ditagih berkali-kali, Astini tuh selalu ngakunya tuh nggak punya uang gitu. Dia alasan terus biar terhindar dari penagih utangnya ini. Pada suatu sore Astini lagi duduk-duduk santai di depan kontrakannya. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh kehadiran Puji Astuti yang tak lain ingin menagih utang sebesar Rp20.000 kepada Astini. Seperti biasanya Astini bilang pada saat itu kalau dia nggak punya uang, jadi dia belum bisa bayar utang. Bahkan dia tuh kayak gimana ya, kayak bikin dirinya tuh dia kasihan, bikin Puji tuh kasihan sama diri sendiri, kayak bilang saya tuh buat makan sehari-hari aja tuh susah, nggak ada uang, gimana caranya bayar utang kayak gitu. Tapi karena kayak udah terlalu sering ngedenger alasan Astini, Puji ini lama-lama emosi juga gitu, kok ditagi-tagi alasan mulu nggak pernah mau bayar, sedangkan Puji juga butuh uangnya ya kan. Akhirnya Puji kesel, Puji marah sama Astini, kemudian memaki-maki Astini. Dari sinilah Astini merasa sakit hati. Terus dengan menahan amarah ya, Astini ngajak Puji ke dalam ruang tamu. Udah sini deh, ayo masuk dulu, duduk di ruang tamu. Disuruh duduk si Puji ke ruang tamu. Puji ini nyangkanya Astini ini bakal ngebalikin uangnya dia gitu, kayak ya mungkin Astini ke belakang buat ngambil uang. Ternyata nggak kayak gitu. Astini ke belakang ke dapur dan mengambil tiang besi panjang dan kemudian dia menghampiri Puji yang sedang duduk di ruang tamu. Terus Astini memukul kepala Puji berkali-kali dengan tongkat besi tersebut sampai Puji terkapar dan tak bernyawa lagi. Pada saat itu kondisinya kepala Puji tuh udah yang bocor, yang udah hampir rusak gitu, udah pecah gitu ya. Sampai ruang tamunya Astini tuh berlumuran darah. Terus tanpa merasa berdosa, tanpa merasa bersalah, tubuhnya Puji nih, mayatnya Puji nih diseret sama Astini ke dapur dan digulung pakai tikar biar anak-anaknya Astini nih nggak ngeliat kalau ada mayat gitu. Terus dibersihin lah tuh ruang tamunya biar nggak ada sisa-sisa sama sekali. Seperti nggak cukup untuk membunuh Puji, Astini pada jam 2 pagi melakukan aksi kejinya lagi. Astini memutilasi tubuh Puji menjadi 10 bagian, kemudian potongan tubuh tersebut dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik yang berbeda. Jadi masing-masing potongan tuh diplastikin yang beda-beda gitu. Terus pada saat itu juga Puji keluar dari rumah dan dia membuang 10 kantong plastik yang berisi potongan tubuh Puji tersebut ke tong sampah dan sungai yang ada di sekitar Surabaya. Pada 6 Februari 1996, 2 hari setelah kejadian, warga Kampung Malang Utara digegerkan oleh penemuan kantong plastik berisi kepala manusia di Sungai Wonorejo. Terus kabar penemuan kepala ini sampai di telinga Agus Purwanto yang merupakan kakak dari Puji Astuti. Karena Agus ini udah kehilangan adiknya dari tanggal 4 Februari 1996, dia ngerasa kayak aduh, feeling gue gak beres nih, pasti ada sesuatu yang terjadi sama adik gue. Akhirnya pas nerima kabar itu, dia langsung mendatangi kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo untuk mengidentifikasi kepala perempuan tersebut. Dan ternyata benar aja, kepala tersebut adalah kepala kakaknya sendiri, yaitu Puji Astuti. Nah, dari situ polisi langsung membentuk tim penyelidikan dan langsung bertanya kepada warga sekitar. Kemudian polisi ini langsung bergerak cepat membentuk tim penyelidikan untuk mencari siapa nih pembunuh dari wanita tersebut gitu kan. Beberapa warga dipanggil, ditanya sebagai saksi, dan kemudian ada satu warga yang bersaksi bahwa dia melihat Puji Astuti terakhir kali pada tanggal 4 Februari tahun 1996 pada pukul 4 sore di rumah Astini. Nah, dari kesaksian warga tersebut, polisi langsung menjemput Astini dan menahan Astini untuk menginterogasinya. Astini mengaku kepada polisi bahwa dia telah membunuh 2 tetangga lainnya yang tak lain tak bukan adalah Rahayu dan Sri Astuti. Jadi Astini ini mengaku kalau dia membunuh Rahayu pada Agustus 1992 dan membunuh Sri Astuti pada November 1993. Sama dengan Puji, Rahayu dan Sri Astuti ini dibunuh dengan cara yang sama ya, dipukul dengan besi, kemudian tubuhnya juga dimutilasi menjadi 10 bagian dan
potongan tubuhnya itu dibuang ke sungai-sungai dan tempat sampah yang ada di Surabaya, tapi kasusnya tidak terpecahkan hingga saat ini. Setelah selesai penyidikan, polisi melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Surabaya dan pada 17 Oktober 1996, Astini divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Namun Astini ini nggak diem aja, dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Nah, selama menunggu putusan banding, Astini ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sukun Malang, Jawa Timur. Pada Januari 1997, Pengadilan Tinggi Jawa Timur menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memvonis hukuman mati kepada Astini. Lalu perempuan itu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan pada Juni 1997, Mahkamah Agung memutuskan tetap sama menjatuhkan hukuman mati seperti putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Tak menyerah, Astuti kemudian sempat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tetapi hasilnya tetap sama. Dan akhirnya sebagai langkah terakhir, Astini mengajukan gerasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri. Namun upaya Astini untuk bertahan hidup akhirnya kandas karena permohonan gerasi Astini ditolak oleh Presiden Megawati pada 9 Juni tahun 2004. Sebelum dieksekusi mati, Astini ini sempat menjalani masa isolasi selama 5 hari, yaitu pada tanggal 15 sampai 19 Maret 2005. Ia juga sempat didatangi oleh ketiga anaknya dan suaminya. Barulah pada 20 Maret tahun 2005, Astini dihukum mati dengan cara ditembak oleh 12 personel regu tembak Brimob Jawa Timur. Dan pada saat yang sama, Astini tewas dengan 6 peluru yang menembus jantungnya. Nah, Basti, itu dia kisah dari Nyonya Astini. Di sini kita bisa ngambil pelajaran ya, hati-hati banget kalau mau ngutangin ke orang. Karena emang bener sih, ternyata dari dulu ya, kalau yang ditagih itu lebih galak daripada yang nagih. Terus kalau bisa janganlah ya kita ngutang-ngutang. Kalau emang udah kepepet banget, tanggung jawab sama utang yang kita punya. Tanggung jawab, kita harus bayar sesuai tanggal yang kita janjikan. Oke, kayak gitu aja kisahnya. Minggu besok aku akan balik lagi dengan cerita yang gak kalah seru daripada ini. Jadi, see you on the next episode of Horror Gasi. Bye!